Gue jujur ya, gue ini anak pesantren. Gue 6 tahun di Banten. Lu tau gak kalau di pesantren itu semuanya serba bareng. Makan bareng, ke masjid bareng, sampai mandi aja bareng. Gue pernah mandi berdua, bertiga, sampai berlima gue pernah mandi. Itu beneran telanjang. Jadi ambil mandi ambil. Iya. Padahal prinsipnya di dalam Islam, janganlah engkau berdua-duaan di dalam suatu tempat. Nih saya pihak ketiga adalah setan. Itu beneran. Kemarin temen gue mandi berdua kan. Terus gue pengen mandi, yaudah gue dobrak. Wah, setan luin. Ya. Terus gue mandi bertiga kan. Pas gue mandi bertiga itu setannya beneran keluar. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tok. Gue liat, wah kuntilanak. Terus dia ngomong, Jawin, ngapa lu? Keluar dong. Yang ketiga kan harusnya gue. Sorry gue jelak. Gue dari sekian film acara TV yang ada, gue paling kesel sama acara TV pesantren rock and roll. Itu maksudnya apaan coba? Ada satu anak bandel, tatoan, ditindik, masuk pesantren dan dalam waktu hanya 3 bulan dia bisa nikahin anaknya Pak Kiai. Itu gila men. Gue 6 tahun di pesantren belajar Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustaqid. Boro-boro gue nikahin anaknya Pak Kiai. Anaknya udah punya suami. Lagian gini men, lagian pesantren rock and roll tuh maksudnya apaan sih? Katanya pesantren yang gaul. Emang pesantren yang gaul kayak gimana sih? Hah, kayak gimana? Baju kokonya beli di distro. Pakai sarungnya baggy. Kalau anak SMP yang gaul pakai topinya dikebelakangin. Kalau anak santri yang gaul gimana? Pakai pecinya dikebelakangin. Ya sama aja. Dan gue itu pesantren dulu di Banten. Itu letaknya tuh di antara 2 gunung dan 2 sungai. Ini beneran serius. Itu pesantren kita tuh horor men. Makanya kita kalau nonton film horor itu biasa aja gitu. Ya setiap hari kita nonton horornya live gitu kan. Orang kalau nonton film horor pocongnya keluar. Kita kalau nonton film horor pocongnya keluar. Nih pocong gue pernah lihat nih belakang kamar mandi nih. Sombong lo. Dan gue ini 6 tahun di pesantren, 6 tahun di salah satu pesantren modern di daerah Banten. Dan gue selama 6 tahun itu terbiasa dengan cewek-cewek, wanita-wanita yang berjilbab. Dan itu sampai sekarang masih tertanam dalam diri gue. Makanya nanti kalau misalnya gue punya istri, gue pengen istri gue itu berjilbab. Makanya Mbak Feni kalau udah siap dipakai jilbabnya. Om Indro juga. Termasuk kalau gue dulu pertama-tama awal-awal gue lulus pesantren, gue ini jujur gue nggak ngerti arti dari fashion pakaian yang gaul itu yang up to date, gue nggak ngerti kayak gimana. Karena menurut gue pakaian itu fungsinya hanya sekedar untuk menutupi aurat. Gitu. Ya terserah mau bahannya dari katun, kayak jeans, kayak latex, pandek, poster baleho, banner sama aja. Gitu. Dan ketika gue masuk Kompas, masuk lingkungan baru, lingkungan entertainment, gue ngeliat orang-orang yang pakai pakaian yang up to date, yang gaul itu gue bingung gitu. Ada orang yang pakai hot pants yang celana gemes gitu kan gitu. Ada yang pakai baju ketat, tank top yang udah kelihatan. Hampir aja gue ngikutin. Tapi jujur dalam hati gue tuh gue ngelihat cewek-cewek yang pakai baju minim gitu tuh dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Kok seger ya? Gue awal-awal gue lulus dari pesantren, waktu gue 6 tahun di pesantren, selama 6 tahun gue di pesantren, gue terbiasa dengan cukuran rambut yang rapi, pinggirannya kayak gini, rapi, tipis gitu. Karena kita itu dulu gondrong dikit cukur dikit gondrong. Ya gitulah pokoknya. Apalagi kalau ada yang ketahuan ngerokok, itu biasanya langsung dibotak. Itu dibotak terus dikerok, itu botak licin. Dan biasanya orang-orang yang botak kayak gini karena ngelanggar, yang botak kayak gini biasanya kemana-mana pakai peci. Om Indro nggak pakai peci? Kayak gue dulu waktu gue di pesantren, gue berpakaian ya apa adanya gitu. Pakai baju gombrang, celana ngatung, sepatu futsal. Bawa skateboard. Ya enggak lah, ya kali bawa skateboard enggak lah. Kita bawa otopet. Ya enggak. Kali ya aja. Dan kita berpakaian apa adanya ya udah gitu. Orang mau bilang kita nggak enak dilihat ya udah gitu. Lagian siapa yang mau lihat kita gitu. Pesantren kita tuh di Banten, di gunung, di antara 2 gunung. Keluar pondok paling ketemu Baduy. Iya beneran. Keluar pondok, ketemu orang Baduy gitu. Ya orang Baduy juga pakai pakaiannya ya apa adanya, rapi. Keluar pondok ketemu orang Baduy gitu. Aden, kumaha damang?
alhamdulillah Pangestu ya. Enak gitu ramah. Coba kalau yang ketemu orang Baduy, ini orang alay yang pakai pakaian random kayak tadi. Keluar pondok ketemu orang Baduy. Heh, curik di mana sih ya? Balik. Hah? Welcome to my paradise. Tapi kalau misalnya di pesantren gue itu kita kalau main bola harus membutuhkan waktu lebih lama. Soalnya kalau habis ngegolin kita sujud syukur sekalian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kadang-kadang sekalian sholat Jumat gitu. Habis ngegolin gitu kan, gol. Hai, dirapatkan softnya ya. Itu kosong ya sih. Ya. Dan banyak penuh provokasi. Gue dulu kalau di pesantren tuh kita main bola tuh gak kayak gitu. Kita mentauladani sifat Rasul. Ya, 3 dari 4 sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh. Sidik, jujur. Jadi kita kalau main bola kadang-kadang kita marahin wasit. Lagi ngedribble bola. Wasit, pen ini tadi tangan gue kena bola. Mana sih lu? Lu menzolimi tim lawan. Amanah, kita kalau main bola tuh amanah. Jadi kalau misalnya ada pemain striker ya udah di depan, sayap ya udah di samping. Jadi kalau misalnya kita diserang sama tim lawan, back minta pertolongan, gue mundur. Maaf, gue udah diberikan amanah untuk tetap di sini. Gue yakin bisa. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi kalau misalnya kita ngedribble bola gitu, set mau direbut sama tim lawan, istighfar. Gue ini sedang mengemban amanah untuk menyampaikan bola ini ke teman gue. Jadi jangan direbut dulu ya. Oh iya, maaf ya gue nggak tahu. Silakan dioper. Mudah-mudahan gol ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu gak, orang itu sering banget ya mengidentikan band dengan sekedar gitar listrik, drum, bass. Padahal secara definitif band itu adalah kumpulan dari beberapa instrumen musik. Dan itu artinya pesantren juga punya band. Marawis. Kan? Sekarang gini deh, kita bandingin deh. Drummer itu main drum, itu pakai stick. Marawis tangan kosong. Band beres manggung pulang ke rumah bawa duit. Marawis tangan kosong. Dan band juga ngajarin kita untuk menjadi pribadi yang boros, men. Lihat aja, Slash, gitaris Guns N' Roses. Beres manggung gitar dibanting-banting. Marawis. Astagfirullahaladzim. Dana umat. Gue ini besar dari sebuah lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren gue itu, gue 6 tahun di pesantren. Dalam lingkungan gue itu ada prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Sebuah lingkungan yang memaksa kita untuk terbiasa dan akhirnya bisa bahkan luar biasa. Tapi selama 6 tahun gue di pesantren gue malah jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa dipaksa, gak bisa-bisa, mati aja. Tapi baru-baru ini gue sadari bahwa bisa karena terbiasa, itu penting, men, itu penting. Gue selama 6 tahun di pesantren, gue biasa bangun tidur itu jam 4. Dan sekarang alhamdulillah terbawa, gue bangun tidur jam 4 sore. Kan? Tapi setelah gue masuk lingkungan perkuliahan lingkungan kampus, itu kebiasaan gue ketika gue di pesantren 6 tahun di pesantren itu semakin lama semakin terkikis, men. Dulu gue waktu di pesantren itu gue sering banget gue sholat tahajud. Serius. Tapi setelah gue masuk kampus, gue jadi jarang buat sholat tahajud, jarang. Terakhir kali gue sholat tahajud, itu waktu gue di pesantren. Lu tau gak sih, dari sekian banyak makanan Nusantara, makanan yang menurut gue paling enak itu adalah makanan pesantren. Kenapa? Karena makanan pesantren itu bergizi, men. Bergizi rendah. Pagi-pagi kita makan nasi, tahu, kerupuk. Siang-siang kita makan nasi, tempe, kerupuk. Malam-malam kita makan hati, men. Makannya itu mulu. Makanya gue setiap pulang ke rumah, itu waktunya untuk perbaikan gizi. Iya, gue sering banget diajakin sama emak gue makan makanan enak. Di hajatan orang. Lo tau gak? Gue waktu di pesantren itu gue sering banget main catur ya. Gue sering banget main catur. Tapi kita kalau main catur itu kita nggak sotoy. Gue dulu pernah main catur gitu. Skakmat, mati lu Win. Istighfar, mati itu di tangan Allah. Dan kita kalau main catur itu beda. Kita kalau main catur itu pionnya di belakang, rajanya di depan. Iyalah, raja gue uswatun hasanah. Memberi contoh yang baik. Ya. Dan kita kalau main catur itu yang pertama maju bukan pionnya, tapi rajanya.
Jadi raja maju selangkah, yang putih maju selangkah, maju selangkah, maju selangkah. Pas ketemu dia musyawarah. Gue ini jujur ya, gue ini lulusan pesantren dan gue pesantren di daerah Banten 6 tahun. Dan gue itu dulu di pesantren gue itu ada eskul futsal dan gue ikut futsal. Dan gue waktu main futsal itu yang jadi komentatornya tuh ustadz gue. Itu ustadz gue tuh kalau komentator itu jadi adem gitu gara-gara gitu. Adem. Ya kita lihat Zawin membawa bola ya di bawah subhanallah dari bola yang sangat cantik. Ya kita lihat Zawin membawa bola ya satu lawan dilewati ya satu orang tertipu, dua orang tertipu, tiga orang tertipu. Astagfirullah Zawin jangan bohong. Ya masih Zawin tendang dan gol. Zawin tidak melakukan selebrasi, dia tidak mau dipuji takut teriak. Dan gue itu dulu ya, waktu main futsal waktu di pesantren itu kita kompak. Kita pakai kostum bola. Nomor punggungnya pakai hijaiyah. Ya. Dan karena kita nggak mau dipuji, jadi nama punggungnya semuanya sama. Jadi kalau ada yang nanya, kemarin top skornya siapa? Hamba Allah. Wah. Emang dia ngegolin berapa? 7,5, tadinya 10, 2,5 buat zakat. Dan kita itu ya, dulu itu kita waktu main futsal, itu kita main bolanya lebih syariah. Jadi kita kalau beda sama pemain bola yang konvensional. Kalau pemain bola yang biasa kan nendang begini ya. Des! Kalau kita beda, kita nendangnya begini. Des! Sama. Tapi bolanya ke kiblat. Dengar peluit bodoh amat, dengar ajan baru berhenti. Dan kita nggak pernah peduli sama garis offside karena kita lebih peduli sama batas suci.